الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Masalul ihsan, perumpamaan sebuah kebaikan. Halaman 20 di bawah. Bismillah. Mithalu man yashhadul ihsana minal makhluqin, perumpamaan seseorang yang menyaksikan atau berkeyakinan atau beranggapan bahwa kebaikan itu al-ihsana minal makhluqin, terbit dari makhluk. Makhluk itu yang dilihat, dirasa, didengar itu makhluk bertaan. Jadi inya menyaksikan atau beranggapan bahwa kebaikan itu terbit dari makhluk. Maka orang itu kadabati, nangkaya binatang ternak, kambing kah, sapi kah. Idza ra'at, apabila si sapi tadi atau si kambing tadi melihat saisaha, tukang gembalanya yang memberi makan rumput, itu saisaha narnya, tukang cariakan rumput, tukang makani, tukang haragu. Upahan ya kita orang nih, diupah maharagu kambing, mencariakan rumputnya, memberi makan di kambingnya lawan rumput tadi. Nah, jadi hari-hari si kambing ini melihat lawan tukang rumput tadi yang memberi makaninya tadi. Jadi hanya melihat jauh-jauh sudah kehimungan si kambing, melihat si tukang rumput yang membawa rumput tadi. Maka kadabah seperti kambing idza ra'at saisaha, melihat tukang rumput yang biasa matarinya rumput, bas-basat si kambing tadi kahihimungan. Ancap kambing tadi memaraki sambil kahihimungan. Caka orang kita Indonesia manusia ini kahihimungan. Bahasa kambingnya itu model kayak ributnya. Mendatangi si tukang rumput tadi, model kayak berabut-rabut lawan rumput tadi itu nih. Artinya si kambing ini pinandu benar, karena hari-hari pengetamuan lawan si tukang rumput tadi. Mencium bau tukang rumput aja sudah pinandunya. Oh ini si anu jinya yang picang bau rumput. Wayadnu, tetapi jadi mbah basat tadi titik di situ. Wayadnu, dan jika mendekat ilaiha kepada si kambing tadi, ilaiha kembali kepada dabbah, kambing atau sapi tadi, yang mendekat itu malikuha, pemilik si kambing tadi. Nah, pemilik kambing beparak lawan kambingnya. Fala tulhi, si kambing tadi kada mendekat, kada menoleh ilaihi kepada pemiliknya, karena si pemiliknya ini datang setahun sekali aja, itu kan jauh-jauh ajanya melihat. Sebab pemiliknya ini datang biasanya bermobil hanyar. Ampun kambingnya ribuan itu tuh. Bermobil, bajas, berkacamata, bertopi koboi, sepatu pun sepatu yang mencirat gitu. Yang bila melihat langsung silau kita mata memandang. Nah itu yang keluar dari mobil, kambing kada tahu urusannya, kambing siapa nih? Kada tahu urusannya nya. Ada penandonya lawan, padahal itu ampunnya. Nya hanya pinando lawan susuruhan si bos tadi. Fala tulqi ilaihi, si kambing tadi kada menoleh ilaihi kepada si bos tadi, balan, enggan menoleh. Nah, enggan. Arti enggan tuh kada tahu-tahu. Kada tahu-tahu. Kenapa kada tahu-tahu? Kada patuh jawabannya. Nah, kada patuh. Nah,
Itu perumpamaan orang yang kada patuh lawan Tuhan, yang inya kenal hanya dengan makhluk. Jadi bila makhluk ini memberinya sesuatu, maknya kehihimungan, berterima kasih lawan makhluk. Ingat situ aja titik. Imbah itu pulang bila makhluk ini lebih baik lagi lawan inya, mak bisa dianggapnya model kayak Tuhan tuh bang, disambah-sambahnya. Karena pulang apabila si makhluk tadi menyakiti hatinya, umahnya sarik benar si makhluk tadi juga disambatinya, diingatakannya, disimpannya di buku diari bahwa si anu telah melukai hatiku jinya. Dikenangnya terus buku diari itu model kayak berdua selamat juga, kayak seminggu dibukainya, nyalakannya lilin hari berduka jinya. Parasanya makhluk itu pun yang menyakitinya. Maka ketika si makhluk berbuat baik lawan inya, banyak berbuat baik lawan inya, makin banyak lagi timbullah cinta dan mengharap lawan si makhluk tadi. Hanya kepada makhluk cinta dan harapnya. Apabila si makhluk tadi menyakitinya, timbullah marah, dan marah tadi membuahkan dendam, itu pun kepada si makhluk juga. Nah, maka orang yang seperti ini baisi etikat salah dulu. Nah, apa etikatnya? Inya menganggap kebaikan itu terbit dari makhluk atau kejahatan itu terbit dari makhluk. Ini etikat yang salah, berbahaya makanya ini mewarisi suul khotimah. Hati-hati japian. Mewarisi suul khotimah artinya mati kada bagus. Mati kada bagus. Nah, ini anaknya di hati nih. Anaknya di hati yang tahu kita seorang. Orang timpi berataan, kita pengen tahu. Artinya orang tuh hanya melihat luarannya aja. Orang melihat kita model kayak wali kutub, padahal kita ini merasa kutub-kutuban. Nah, jadi kita seorang yang merasakan akun ini sekalinya sebenarnya bujur-bujur tak salah etikat. Parasaku kebaikan itu terbit dari makhluk. Parasaku kejahatan itu terbit dari makhluk. Nah, akibatnya yang diharapnya makhluk, yang dicintainya makhluk, takut kehilangan makhluk. Bila inya marah, yang dibencinya makhluk, dendam kepada makhluk. Nah, itu seluruhnya adalah penyakit hati. Nah, maka orang kaya ini diperumpamakan kadzabah nang kaya kambing. Kayak kambing deh kita. Kenal hanya dengan susuruhan bos, ada pinando lawan si bos. Padahal ujar si bos tadi, oi ndol, jadinya susuruhannya ndol. Oi ndol, sembelih seikong, sembelihnya tuh. Amun si indolnya mau nyembelih ada kawang ada izin. Nah. Fa in kunta aqilan, apabila engkau kunta. Nah, ini yang kana malam tuh. Kunta aqilan, apabila engkau sudah berakal, artinya sudah paham, sudah belajar sifat 20, sudah mengerti apa yang engkau mengerti, fashhad, nah saksikanlah al asya'a, seluruh tiap-tiap seluruh, artinya kada ketinggalan tuh kejadian apapun minallahi azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kejadian baik nyaman maupun sakit minallah. Bila nyaman puji Allah, nah, bersyukur lawan Tuhan dan berterima kasih dengan sabar, jangan lupa. Bila kada nyaman tetap kita bersyukur lawan Tuhan. Sebab yang kada nyaman itu didikan dari Allah untuk kita. Sakit itu didikan dari Allah. Sekaligus sebenarnya nikmat Allah yang tersembunyi di balik sakit itu. Banyak benar nikmat Allah yang tersembunyi di balik sakit. Pertama, Allah mendidik kita supaya bersifat sabar. Lalu karena kita sabar dapat pahala sabar. Cakanya kada suah sakit datang di mana kita dapat pahala sabar. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Yang ketiga, sakit itu jangan-jangan gantian bala yang lebih ganal yang harusnya kita terima. Tapi karena Tuhan rahmat, dijulung Tuhan yang lebih halus dari yang ganal tadi, yaitu sakit. Nah, lalu berikutnya lagi, jangan-jangan sakit ini
menimbulkan kita orang yang asalnya jauh dari Tuhan jadi beparak lawan Tuhan gara-gara sakit tadi. Lagi sihat kada tahu deh kisah membala kelakuan imbah sakit bisi tasbih 3 buting ini dikakalungakan sebuting, yang di tangan kanan sebuting, di tangan kiri sebuting, tasbih 3, bisi kopiah 5. Dahulu kada bisi kopiah enggak minjem kopiah kawan. Dahulu lagi sihat ini kopiah ada, tasbih ada. Muntung pulang kayak burit ayam ini kerumut yang dibaca banyak. Sebab khawatir kalau kepina sakit nih sakit terakhir bagiku. Imbah tuh jiun. Nah lalu takutan benar kalau kopina jiun. Lalu bersiap-siap baca istighfar, astagfirullah, istighfar, salawat. Nah gara-gara sakit. Sebab sakit ini alamat mati. Jadi kita hendak ciri-ciri mati tahu apa cirinya sakit tuh itu. Garing tuh alamat mati walaupun ada semua alamat terjadi. Lalu yang sihat bang. Nah sebab dalam ilmu syarat menyarat mati itu kada diharuskan syaratnya garing. Bisa aja yang sehat mati juga. Cuma karena ada tanda-tanda orang mati itu sebelumnya sakit, secara hukum adat kawa kita menyadari kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan karena sudah dikirimi Tuhan tanda-tanda mati itu garing. Coba pian hartan sihat gagah, hartan menggawi maksiat mati bakajut. Haratan yang batu tunggangan, maaf lahan. Batu tunggangan lawan bini yo bang, tapi bini orang. Sakalinya pesawat Hercules tak gugur mulai atas. Debuk punya. Maka haratan Allah. Pesawat Hercules jatuh. Nah mati napa nih tuh? Padahal gagah bener tuh. Jamun sari gading 5 bungkus diuntalnya gagah bener loh kok. Intalu ayam 5 biji gagah bener. Tapi matinya bakajut. Kada tahu bahwa pesawat Hercules gugur mendebuk langsung mati. Ada sampat mengucap la ilaha illallah 1, ada sampat minta ampun 2, dalam keadaan bermaksiat 3. Mun kita malit kayak itu hakun garing dulu daripada mati bakajut. Nah maka sakit ini adalah anugerah sebenarnya. Maka jangan lupa bahagia tiap hari walaupun sakit. Nah asal mau berpikir. Jadi ujar sidin fashhad al asya'a minallahi azza wa jalla. Seluruhnya setiap kejadian apapun itu terbit dari Allah, dan setiap yang terbit dari Allah jamil, elok, anugerah. Jangan kita membeda-bedakan. Nah, bila kita membeda-bedakan berarti kita berimam melawan nafsu narannya. Bila nyaman hanya takurihing, bila sakit mandam. Nah jangan, itu sebenarnya membeda-bedakan. Kecuali sakit gigi ngalih takurihing itu maklum aja. Ada apa-apa, wajar aja nih tuh. Sebab bila orang sakit gigi takurihing malah aneh muhanya tuh. Sakit gigi takurihing aneh. Malaikat bingung aja melihat di malaikat kenapa nih pina mata pina ngalih anunya tuh. Kada kau dibaca. Wala tashhadha, dan jangan engkau berkeyakinan atau beranggapan dan atau artinya jangan engkau menyaksikan akan segala sesuatu itu kembali kepada asya min ghairihi, dari selain Allah. Nah, bila sampai kita menganggap sesuatu itu dari selain Allah, syirik sudah. Maka bila sudah syirik, rusak etikat. Bila sudah rusak etikat, hati itu kadab. Bila sudah kadab, timbulan penyakit hati. Bila sudah ada penyakit hati di dalam hati kita, min alamati su'il khatimah. Nah, jadi kita jangan pernah tenang bila ada sifat pahirian, jangan tenang. Itu ciri su'ul khatimah. Bila ada sifat dendam di hati, sarik lawan hamba Allah, siapakah? Sarik disimpan, sariknya tuh di hati, jangan himung. Itu ciri su'ul khatimah. Penyakit pamalar, jangan diharagu di hati.
ciri suul khatimah juga, karena itu penyakit hati. Ria yang diharagu juga penyakit hati, ciri suul khatimah. Seluruh penyakit hati min alamati suil khatimah. Atau ujar Imam Ghazali. Laisa ataihu. Taihu itu isim fa'il. Fi'il madinya taha. Laisa ataihu, bukanlah orang yang ataihu ay haliku, orang yang binasa. Taih ay halik, orang yang binasa. Bukanlah orang yang binasa itu man adalah orang taha ay halaka, yang binasa ia fil bariyah, dizalim atau diganggu makhluk. Nah, jadi sebenarnya kita tuh kadang bisa disakiti makhluk, bariyah tuh makhluk, bisa dijalim makhluk. Sebenarnya tuh kada binasa. Dicela makhluk itu kada kebinasaan. Kada apa-apa, santai aja kita. Dirugikan makhluk itu bukan kebinasaan, itu narannya ujian dari Tuhan atau didikan. Bahkan disakiti makhluk, kada ada wali Allah Ta'ala yang derajatnya tinggi melainkan melalui ujian itu pernah disakiti oleh makhluk. Tapi mereka memandang makhluk itu adalah didikan dari Allah. Nah, jadi ujar Imam Ibnu Athaillah, laisa taihu man taha fil bariyah. Bukanlah orang yang binasa itu orang yang binasa di tangan makhluk, ada. Taha itu fil mardi ay halaka. Maksudnya halaka. Kalau toha nama Rasulullah, kalau taha fil madi artinya halaka, binasa. Nah, jadi ujar Imam Ibnu Athaillah, kebinasaan itu sebenarnya bukan di tangan makhluk, bukan karena disakiti makhluk, dicaci makhluk. Jangan takutan, kita itu kadang-kadang membinasakan kita. Karena segala sesuatu takdir yang berlaku. Saduniaan hendak menyakiti mun Tuhan Tuhan kada. Saduniaan hendak menjaga kita, munjar Allah nyawa hendak kana. Nah, jadi urusan itu urusan dunia, jangan terlalu heboh. Kebinasaan sebenarnya bukan berada di tangan makhluk. Bal ataihu, bahkan sebenar-benar orang yang binasa, mantaha, orang yang binasa, an sabilil huda, dari jalan petunjuk. Nah, kada dapat petunjuk itu yang celaka. Amun makhluk mengganggu kada celaka, kita biasa saja, malah bisa dosa kita dihapus Tuhan. Yang maulah kita celaka itu kita kada dapat petunjuk. Parasa kita amas sakalinya itai. Parasa kita bujur sudah ibadah kita, sakalinya salah. Parasa kita pas sudah, rasa diterima sudah, sakalinya kita kadang merasa bahwa ibadah itu ditawakalkan Tuhan ke muha kita. Parasa kita masuk surga, sekalinya takajud masuk neraka. Kan banyak kisahnya kayak itu. No serubungan sudah bubuhan yang ahli ibadah nih. Ada yang bubuhan haji, bubuhan yang ahli ibadah segala kumpulan berataan hendak masuk surga sudah. Sekalinya kan dia jadi masuk surga. Nah, ini yang binasa. Kenapa? Orang tadi mantaha an sabilil huda, menyimpang dari jalan petunjuk. Nah, maka sebujur-bujur ibadah, jadi seluruh ibadah ada jadi ibadah bila terbit dari hati yang rusak. Nah, ini kenapa hati sampai rusak? Karena menyimpang dari petunjuk, dari sabilil huda. Jadi jangan kita kira setiap ibadah yang kita baca, yang kita gawi jadi ibadah, jangan dikira. Kalau perhatian kita rusak, ibadah tadi pun terumpat rusak. Satu aja nah hati kita bisa penyakit hasad, pahirian. Maka ibadah kita yang 24 jam kada diterima oleh Allah. Pikirkan halus-halus nah. Kadalah kita tadi binasa. Di akhirat kena adalah kita binasa. Kada bisa ibadah rugi. Padahal kita hari-hari bersedekah,
hari-hari berjamaah sembahyang, hari-hari membaca tasbih, baca zikir, tapi karena di hati tadi ada sifat hasad, rusaklah seluruh ibadah tadi. Itu Nabi memadahkan al hasadu ta'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Nabi itu memadahkan hasad itu menghabiskan pahala seluruh ibadah kebaikan yang kita kerjakan, nang kaya api membakar kayu kering. Hasad aja, sekalinya bukan hanya hasad aja deh, di hati ada ria, ada juga. Kada usah hasad, kada ada, cuma ria ada, ya kada sia-sia aja ibadah kita. Nah, lalu kayak apa caranya? Makanya menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, mun hendak hijrah, belajar fardu ain. Itu yang asli hijrah. Bukan hijrah itu memanjangi janggut. Mantangan aku sudah hijrah aja. Bahkan apa? Janggut berpanjang wah ini. Dah bahirang 2 biji di sini. Hijrah aja nih tuh. Bukan hanya itu aksesoris saja. Kain aja dulu bahirang-hirang dah ini tuh. Ulun curiga jangan-jangan tangkap lawang ya lah. Ujir guru kubah dulu ingat pindah. Nah, tangkap lawang. Anak bageges akan nggak sedikit kup tangkap lawang. Orang menyangka min asari sujud. Hijrah itu artinya kita asalnya kada paham sifat 20, sekarang paham sifat 20, menghayati, mengerti ikhlas. Selama kada ada isi ikhlas di hati kita kada belempu, kadap. Bila kadap berarti sarang penyakit hati. Kuncinya satu aja, ikhlas. Di mana kita kulihan ikhlas? Dari belajar sifat 20. Belajar pulang fikih bujur-bujur. Hijrah narannya. Belajar tasawuf bujur-bujur, itu yang naran hijrah. Nah, jadi yang orang binasa itu bukan dari gangguan makhluk, ini tuh binasa kada. Itu ujian Allah Ta'ala menghapus dosa. Yang narang binasa itu jadi menyimpang dari jalan petunjuk. Apa itu jalan petunjuk? Sifat 20 inya paham, jalan petunjuk. Fikih inya paham, jalan petunjuk. Ibadah tasawuf inya paham, itu jalan petunjuk. Kita nih hendak tahu bahwa kita nih dikehendaki Allah dapat kebaikan yang ganal. Cirinya kita paham lawan fikih. Itu ujar Nabi. Kada ujar ulun kada enda. Siapa yang kita hendak melihat orang ini dapat kebaikan yang dari Allah dan Allah menghendakinya tuh dapat kebaikan yang banyak, kita tuh paham fikih, baudo paham rukun syaratnya, sembahyang paham rukun syaratnya, itu ciri orang itu dikehendaki Allah dapat kebaikan. Apa tafsir kebaikan? 2. Fid dunya ma'rifah, fil akhirat jannatun na'im. Ciri orang yang hendak dapat surga, dapat kebaikan, inya paham fikih. Maka pemahamannya, ciri orang yang hendak masuk neraka kada paham fikih. Baudo kada bujur, asal baudo aja. Oh aja. Tuntung aja langsung. Kenapa? Sikoh aja kada basah. Maka utas guna-guna pernah maksudnya utas nah. Maka ambannya itu libar-libar pulang, yakin sudah kada masuk banyak tuh ke dalam amban itu. Orang pacul dulu utasnya atau dikaini-kaini akan nah. Ini kada. Maka ka-10-nya pulang tangan jari-jari utas. Cakanya boleh tuh sasingot diutasi diutasinya sasingot tak. Nah, belajar ya kalau. Jadi kita rasa-rasa ya kalau fikih belajar. Nah, insya Allah bila tamat kita fikih di sini ya kalau. Rasanya di Pelembuyan ini fikih belum pernah lagi lah. Nah, fikih kitabnya Kasifatus Saja. Nah, insya Allah. Tatlubul izza, kebiasaan engkau menuntut izza, kemuliaan minan nas, dari manusia. Itu kita. Ujar wayah ini naranya pencitraan.
tatlubul izza minan nas, engkau mengharap kemuliaan, mencari kemuliaan dari manusia. Wala tatlubuhu minallah, engkau kada meminta kemuliaan itu dari Allah. Nah, ini luput bener nih. Wah, ini bawahan menjilat ke atasan. Atasan gila hormat juga. Gara-gara jauh dari majelis ilmu. Kalau masih bawahan menjilat lawan atasan dan atasan katuju atau gila hormat, maka itu ciri masuk neraka keduanya bila kada bertaubat. Arti menjilat itu berarti yang dipandangnya makhluk saja. Itu narnya kekufuran yang tersembunyi di hati. Gila hormat, kekufuran yang tersembunyi di hati. Oh ya, ini kayak itu. Jadi Rasulullah tuh di kantor bilang hilang sudah, ada lagi. Sekolahan gitu juga. Gara-gara apa? Jauh dari majelis ilmu. Nah, tatlubul izza minan nas, engkau mengharap kemuliaan dari manusia. Wala tatlubuhu minallah, faman talabahu minan nas, barang siapa menuntut kemuliaan dari manusia, katujuh minta hormat nih, gila hormat, apa jadi pencitraan, faqad akhta'a tariqa, maka sungguh orang tadi salah jalan menuju surga. Salah jalan menuju surga. Wa man akhta'a tariqa, barang siapa salah jalan menuju surga, lam yazidhu sayruhu, tidaklah menambah akan dia oleh ibadahnya, sayruhu ay ibadatuhu, kada menambah ibadahnya terhadap orang tadi, illa bu'da, melainkan makin jauh dari Allah, maksudnya makin jauh dari surga. Ibadah orangnya cuma dikiranya ibadahnya tadi hasil, padahal kada ada illa bu'da aja, makin jauh dari Tuhan. Barang siapa kada ada ikhlas di hati, ibadahnya makin membuatnya jauh dari Allah. Itu bahasa yang ringkasnya toh. Kaji bujur-bujur ikhlas ya kalau supaya ibadah kita makin mendekatkan kita kepada Allah. Pahada orang nang kaya inilah. Pahada orang yang kada biasa ikhlas di hati. Karena kada pernah belajar bujur-bujur sifat 20. Pahada orang nang kaya inilah huwa altaihu, yang bujur-bujur binasa haqa, sebenar-benar binasa. Nah, santai ya kita, rasa biasa muha pina santai, yang ikhlas kada paham, hati ria, pahirian pina santai aja. Padahal tuh api membakar iman. Sudah kebakaran mau tumbur bener ya kalau kita nih. Kalau hati yang sudah berpenyakit kita santai aja, rasa biasa aja. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.